Hari jadi Kota Malang ke-110 yang jatuh setiap tanggal 1 April diperingati dengan upacara bersama di halaman depan kantor Wali Kota Malang. Upacara peringatan Hari Jadi Kota Malang ke-110 bertindak sebagai pemimpin upacara PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Sementara peserta upacara peringatan HUT Kota Malang ke-110 yakni Forkopimda, para mantan Wali Kota Malang, TNI, Polri, ASN, dan seluruh perwakilan komunitas masyarakat di Kota Malang. Kota Malang tahun 2024 segera dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Kanan pasukan, samping kanan pasukan. Kerjakan. Pada upacara ini, Ketua DPRD Kota Malang membacakan sejarah singkat berdirinya Kota Malang. Destinasi wisata dan pendidikan menyimpan jejak sejarah panjang dan penuh warna. Dimulai dari zaman kerajaan. Pada tahun 760 Masehi, Malang dikenal sebagai pusat kekuasaan kerajaan Kanjuruhan. Tata kehidupan kerajaan ini dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah berupa Candi Batu dan situs-situs lain, di antaranya berupa Prasasti Dinoyo. Tahun 1966 sampai 1968, Kolonel Sudarto Kareteka. Tahun 1968 sampai 1973, Kolonel R. Indra Sudarmaji. Tahun 1973 sampai 1983, Kolonel Sugiono. Tahun 1983, DRS Suprapto, pelaksana harian selama 6 bulan. Tahun 1983 sampai 1988, Dr. Haji Tom Uripan Nidiharjo SH. Tahun 1988 sampai 1998, Haji Muhammad Susanto. Tahun 1998 sampai tahun 2003, Kolonel Infanteri Haji Suyitno. Tahun 2003 sampai 2013, DRS Penning Suparto MAP. Tahun 2013 sampai 2018, Haji Muhammad Anto. Tahun 2018, Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, pejabat sementara. Wali Kota Malang periode 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018. Tahun 2018 sampai tahun 2023. Tahun 2018, Haji Sudiaji, pelaksana tugas Wali Kota Malang periode 24 Juni sampai dengan 13 September 2018. Tahun 2018, DRS Wasto SHMH,
Pelaksana Harian Wali Kota Malang periode 14 September sampai dengan 23 September 2018. Tahun 2018 sampai tahun 2023 Haji Sutiaji. Tahun 2023 sampai terpilihnya wali kota yang akan datang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM selaku penjabat Wali Kota Malang. Demikian sekelumit sejarah Kota Malang yang dapat kami sampaikan. Dirgahayu ke-110 Kota Malang. Semoga kekuatan dari sinergitas dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat mampu menjadi perwujudan dari Berselaras untuk Kota Malang berkelas. Penjabat Wali Kota Malang selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-110 Kota Malang. Siap dimulai. Lanjutkan. Penghormatan kepada Lambang Pemerintah Kota Malang, Malang Kucecuara, dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Lambang Pemerintah Kota Malang, Malang Kucecuara. Hormat! Gerak! Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Usai pembacaan sejarah singkat, kemudian dilanjutkan dengan amanat PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Dalam amanatnya mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-110 menjadi momentum seluruh elemen untuk berselaras menuju Kota Malang yang berkelas. Ditambahkan bahwa dengan keselarasan ini menjadi modal untuk terus mengawal penanganan isu-isu strategis demi terwujudnya Kota Malang yang berkelas. Memberikan edukasi dan publikasi masif, serta pemberian makanan tambahan bagi balita menjadi upaya untuk menurunkan angka stunting di Kota Malang. Pengembangan kerja dan kinerja BUMD senantiasa ditingkatkan. Seperti halnya Perumda Tugu Tirta yang telah melakukan digitalisasi layanan terintegrasi. Perumda Tugu Arta dengan peningkatan penanganan kredit kurang lancar, serta Perumda Tugu Aneka Usaha melalui proses restrukturisasi pengembangan peternakan. 4. Pelayanan publik. Pemerintah Kota Malang berupaya menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien. Salah satunya melalui keberadaan mall pelayanan publik sebagai one-stop service bagi masyarakat. 5. Pengangguran. Upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan, pembinaan maupun penyuluhan
bagi para pencari kerja serta bekerja sama dengan BLK Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Tenaga Kerja memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran di Kota Malang. 6. Kemiskinan ekstrim. Upaya pemerintah Kota Malang dalam menangani angka kemiskinan melalui berbagai program, diantaranya Rantang Kasih, memberikan BPNTD bagi fakir miskin, lansia maupun disabilitas, dan beberapa program lainnya. 7. Kesehatan. Masyarakat Kota Malang dapat mengakses pelayanan kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. 8. Serapan anggaran. Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, pemerintah Kota Malang senantiasa melakukan langkah-langkah dengan tetap memperhatikan tertib administrasi dan kepatuhan pada aturan sistem keuangan daerah. 9. Kegiatan unggulan program Kamis Boys, di mana setiap hari Kamis ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang diwajibkan menggunakan pakaian keren hasil produksi UMKM Kota Malang, serta upaya pemerintah Kota Malang dalam membangun komunikasi masyarakat termanifestasi pada program MOBE, Ngobrol Boy Silakas, untuk menampung aspirasi sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat. 10. Perizinan untuk menarik para investor guna menanamkan modalnya di Kota Malang. Strategi yang telah dilakukan adalah dengan mempermudah perizinan melalui optimalisasi dan pengembangan aplikasi hijau. Tentu semua yang telah dilakukan tersebut tak lepas dari dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat Kota Malang, sehingga hal ini juga mampu mengantarkan pemerintah Kota Malang memperoleh berbagai penghargaan, antara lain penghargaan Jari Masiti sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023, penghargaan Adipura tahun 2023, penghargaan Swasti Sabha Wiwerda, penghargaan tingkat nasional terbaik 1 sebagai kota sanitasi total berbasis masyarakat, dan masih banyak lagi. Selaras dengan hal tersebut, dapat kita lihat setiap langkah upaya maupun pencapaian yang berhasil diwujudkan pemerintah Kota Malang tentu diperkuat dengan adanya spirit sinergitas maupun kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, dengan satu tujuan untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota yang maju, modern, dan berdaya saing tinggi, serta menjadi pemersatu dan penyemangat dalam membangun Kota Malang. Inilah Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan bahwa dengan berselarasnya semua elemen akan sama-sama berjuang membangun Kota Malang serta mewujudkan keinginan dari masyarakat. Untuk itu, PJ Wali Kota Malang berharap adanya dukungan dari semua elemen masyarakat untuk menjalankan 5 agenda yang diamanatkan Kemendagri terhadap dirinya sebagai PJ Wali Kota Malang. Pada perayaan ini, pemerintah Kota Malang menggelar berbagai kegiatan, antara lain Lomba Lugu Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-110 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kota Malang. Hari Ulang Tahun Kota Malang yang ke-110 ini sebagai titik tolak baru untuk melangkah lebih jauh lagi menuju masa depan yang gemilang. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan serta penunjuknya kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Izin saya bacakan pantun. Terbang tinggi si burung elang, di atas pepohonan dia melintas, dirgahayu ke-110 Kota Malang. Mari kita berselaras untuk Kota Malang berkelas. Pembacaan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat
fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, dan kepadamu kami mohon petunjuk dan perlindungan. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu sehingga acara peringatan hari jadi Kota Malang yang ke-110 berselaras untuk Kota Malang berkelas. Ya Allah, ya Malikul Mulk, hindarkanlah bangsa kami, khususnya Kota Malang, dari malapetaka dan bencana. Limpahkanlah rahmat-Mu berupa kekuatan lahir dan batin, agar kami tetap menjadi hamba-Mu yang tergolong hamba yang muttaqin. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Anugerahkanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang penuh dengan barokah, serta jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri atas nikmat yang Engkau berikan. Andika Bayangkari. Kak mau Penghormatan kepada Lambang Pemerintah Kota Malang, Malang Kuce Juara, dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Lambang Pemerintah Kota Malang, Malang Kuce Juara. Hormat! Gerak! Lambang Pemerintah Kota Malang, Malang Kuce Juara, meninggalkan lapangan upacara. Bro. Wes mari to yo. Kok wes mari. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Inspektur
upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Sementara usai upacara, PJ Wali Kota Malang bersama Ketua DPRD Kota Malang memberikan penghargaan kepada kelurahan pemenang lomba dan penyerahan bantuan peralatan penanggulangan bencana kepada 5 kecamatan di Kota Malang.
PJ Wali Kota Malang juga meluncing gerakan menulis dengan membagikan buku kepada Forkopimda Kota Malang. Kepada Bapak Ibu Kepala OPD. Jelas ya. Wali ya, sesuai di sambutannya beliau tadi. Bisa sambutan? Iya. Nah, sambutannya itu ya. Apa saya suruh nyanyi? Saya kan hari ini, setelah ini, tadi pagi kita ziarah ke makam itu. Kemudian nanti setelah ini kita rapat tilas. Demonya udah siap. Ya, kita keliling, kita akan mengenang masa lalu agar kita tidak lupa. Ya, dan nanti kita akan melihat sejarah-sejarah akhirnya Kota Malang bisa menjadi kota yang baik sampai dengan 110 tahun. Kenapa harus memilih BEMO Pak? Kan kita mengenang masa lalu. Ada transportasi pada masa itu. Kalau pinginnya saya ada lagi, tahu nggak demo? Maunya demo tapi udah nggak ada. Demo itu seperti demo, tapi bukan demo tapi isinya memanjang ke belakang. Ada yang tahu demo nggak? Ya tahu lah, itu dulu. Maunya demo tahu dicari nggak ada, akhirnya adanya demo ya demo. Pesan kepada masyarakat Kota Malang khususnya dalam ke-110 tahun ini. Ya, kita sesuai tema saja. Jadi berselaras untuk Kota Malang berkelas. Kita akan bisa jadi kota yang berkelas apabila semua komunitasnya berselaras. Satu visi, satu misi, sama-sama berjuang, sama-sama kita melaksanakan keinginan dari masyarakat, itu akan menjadi Kota Malang yang berkelas. Itu aja, udah mengenyam ya perjalanan panjang di 110 ini, dan mudah-mudahan 110 ini bisa lebih baik lagi. Ya, harapannya yang itu berkelas dari segala bidang. Lainnya, Apa lainnya? barangkali bebas dari apapun gitu. Oh, bebas. Dari penyakit. Ya, hari ini kan udah kita satu hari kan udah banyak bebasnya kan. Pada retribusi pasar kita bebaskan, parkir beberapa titik kita bebaskan. Kemudian BH ya pajak dan retribusi ya dalam 1 bulan. Ya, adventure juga. nah, nanti Malang shopping adventure nanti sore akan dibuka, potongan sampai dengan 70% kalau salah ya. Sampai 80. Oh, 80 malah gitu. Maunya saya sih 100%. Ya. Kanan bawah yuk. Mas Herman. Masuk Pak. Berapa? Kalau tak ditutup masuk aja Pak. Cukup Pak. Ya. Satu titik besar ya Pak. Benar Pak. Kalau duduk nyamping Mas, duduk nyamping aja. Ah, ngoten. Selain upacara peringatan HUT ke-110 Kota Malang, PJ Wali Kota Malang bersama Kepala OPD melakukan napak tilas dengan mengunjungi sejumlah bangunan bersejarah di Kota Malang. Dengan menumpang kendaraan bemo yang merupakan transportasi zaman dulu, napak tilas ini dari stasiun Kota Baru lalu ke gedung KNPI, dilanjutkan ke kantor BI, Alun-Alun Merdeka, kantor KPPN, dan terakhir di Gedung Kesenian Gajayana.
Kepalkan tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kopi itu Pak. Yang sekarang kopi itu 1 bulan. Kopinya jalan saya. Kopi
Kunjungan ke bangunan bersejarah ini untuk menggali kembali sejarah Kota Malang yang mulai terlupakan. PJ Wali Kota Malang mengaku melalui napak tilas yang dilakukan, banyak informasi yang didapat terkait hubungan dengan dipilihnya 1 April sebagai HUT Kota Malang. Melalui napak tilas ini, nantinya para ASN dan masyarakat Kota Malang mengetahui sejarah Kota Malang yang sebenarnya. PJ Wali Kota Malang juga berharap dengan napak tilas ini nantinya terus dilanjutkan agar semakin tahu terkait sejarah Kota Malang dan kecintaan masyarakat Kota Malang dapat diwujudkan dengan ikut mensukseskan program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Malang. 3, sekali lagi, 1, 2, 3, sambut. Ini dong. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. 2, 1. Sekali lagi marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan demikian kegiatan perencanaan dan pembangunan alun-alun Merdeka Kota Malang resmi dimulai. Demikian usai sudah acara seremonial pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi mulai dari stasiun kereta api itu dibangun tahun 1897, kemudian ke
KNPI. Katanya KNPI itu bekas museum tapi bukan dibangun pada saat Belanda. Jadi kita kemudian dari situ kita ke Gedung BI. Dan Gedung BI ini memang saat itu dibom oleh Belanda bersama dengan Balai Kota, sama seperti yang di KPPN. Nah, dari situ kita melihat bahwa gedung-gedung tersebut memang dipertahankan terkait dengan sejarah. Dari situ kita mulai tahu bahwa terkait dengan 1 April 1914 dulu itu memang bersamaan dengan ada beberapa kejadian-kejadian baik yang ada di BI maupun ada di KPPN. Dan dari situ kita sudah mulai tahu ada benang merah. Kemudian di KPPN kita semakin jelas bahwa di situ adalah kantor residen yang bersamaan dilantik oleh Belanda itu bersamaan dengan wali kota. Nah, dari situ dan di situ juga saya melihat bahwa di KPPN ini ada petugas yang melayani dengan menggunakan baju-baju peninggalan Belanda. Nah, di situ akhirnya kita akan mulai nanti kita dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan data-data tersebut nanti kita akan bahas, kita akan diskusikan agar pada saat 1 April tahun depan kita memang sudah benar-benar hari jadi Kota Malang ini sesuai baik itu dari pakaian yang saat ini kita gunakan adalah menggunakan apakah harus Malangan atau karena tahun 1914 berdirinya Kota Malang ini di zaman penjajahan Belanda gitu. Nah, kita Napatilas ini untuk menolak lupa. Berarti betulnya ada rangkaian-rangkaian yang akan kita jadi pertimbangan untuk bisa menetapkan kenapa 1 April tahun 1914 itu jadi hari jadi Kota Malang. Yang kedua, apakah nanti pada saat hari jadi ini kita benar menggunakan pakaian Malang? Karena kita dijajah Belanda, harusnya pada saat 1 April itu kita baju-baju yang kaitannya yang dipakai oleh petugas-petugas dari KPPN. Jadi banyak hal, nah itu akan kita bahas. Saya nanti minta Pak Dinas Pendidikan memanggil semua pemerhati sejarah, pakar-pakar untuk bisa membahas agar 1 April tahun depan itu kita benar-benar sesuai dengan hari jadi Kota Malang di tanggal 1 April 1914 itu. Kita akan mencoba meniru seperti yang di KPPN atau BI yang mempertahankan terkait dengan pendidikan. Seperti KPPN itu malah tidak ditinggali karena ada perintah dari pusat harus dilestarikan karena ini bagian dari heritage jaga budaya. Nah ini kita akan coba seperti itu. Jadi nanti ya kita akan melihat terkait dengan anggaran kita akan serangkaian sejarahnya sudah jelas, kita akan bawa ke DPRD kaitannya untuk bagaimana kita mempertahankan sejarah yang ada di Kota Malang. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami, rumah yang kami kenal sebagai Kota Malang. Ini adalah tempat di mana sebuah cerita menjadi sejarah. Ini adalah tempat di mana berbagai macam warna berkumpul bersama.
Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka, tak peduli siapa dan dari mana mereka. Di rumah ini, semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam harmoni. Kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malang, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.